Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang mulia ini dan pagi yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi amal ibadah kita semua, memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, dan memberkahi seluruh aktivitas kita. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tema yang telah disebutkan tadi, dahsyatnya sakratul maut. Al-maut, kematian, adalah diddul hayat, lawan dari kehidupan. Yang namanya kematian adalah sesuatu yang hatmun lazimun, yang pasti, mau tidak mau pasti akan datang, baik terhadap orang yang kaya maupun terhadap orang yang fakir, orang yang sehat maupun orang yang sakit, tua maupun muda, bahkan kecil, di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat, di darat maupun di laut maupun di udara, semuanya pasti akan didatangi yang namanya kematian. Dan kematian ini dijelaskan oleh para ulama kita, ada dua macam kematian. Al-wafatul kubra, yang pertama kematian besar. Kemudian yang kedua al-wafatus sughra, kematian kecil. Kematian kecil yaitu adalah an-naum, tidur. Tidur ini telah diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah saudaranya mati. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naumu akhul maut." Tidur itu adalah saudaranya mati. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an tentang tidur ini dalam suratul An'am pada ayat yang ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi." Wa huwa alladzi, dialah Allah Azza wa Jalla, yatawaffakum bil lail, menidurkan kalian di malam hari. Maka Allah Azza wa Jalla namakan tidur itu adalah wafat, karena Allah Azza wa Jalla yang memegang nyawa kita ketika kita tidur. Kalau Allah Azza wa Jalla kehendaki kita akan hidup lagi, dilepas sehingga kita bangun. Maka dalam surah Zumar ayat yang ke-42, Allah Azza wa Jalla sebutkan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Azza wa Jalla yatawaffal anfus, ia mewafatkan jiwa-jiwa ini. Kapan? Hina mautiha, ketika kematiannya tiba. Wallati lam tamut fi manamiha, demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa ini
yang belum mati ketika tidur. Fayumsikul ladzi qadha 'alaihal maut, maka Allah tahan, Allah pegang nyawanya orang-orang yang sudah ditetapkan akan mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah Azza wa Jalla lepaskan kembali nyawa tersebut bagi yang belum mati sampai batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ketika kita bangun tidur, zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mewafatkan. Kapan kita wafat? Ketika kita tidur. Kemudian juga zikir yang lain, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengembalikan nyawaku, wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk menyebutnya dan mengingatnya. Adapun wafatul kubra, wafat besar, itulah dia ketika nyawa telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 42 itu, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Azza wa Jalla yang mewafatkan jiwa itu ketika tiba waktu matinya. Maka inilah dia dua macam kematian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian pasti. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas pada ayat yang ke-88, Allah Azza wa Jalla sebutkan, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halik, segala-galanya pasti akan binasa. Kullu syai'in halikun, semua akan hancur semuanya, kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya kita akan dikembalikan oleh Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekiranya kematian ini ada yang luput dari kematian tersebut, niscaya para nabi lebih utama untuk tidak mati, para hadirin. Kenapa? Para nabi dibutuhkan oleh manusia setiap zaman dan setiap masa, membimbing mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kematian tidak pilih siapapun. Nabi pun didatangi oleh kematian. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau ya Muhammad akan mati, dan mereka juga manusia ini semuanya akan mati. Maka Nabi alaihissalatu wassalam diingatkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Apa kata Jibril alaihissalatu wassalam? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang kau sukai untuk engkau cintai, tetapi engkau pasti akan meninggalkannya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka manusia yang lain pun akan lebih utama untuk meninggal dunia. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam mesti mempersiapkan yang namanya kematian. Karena apa? Seorang tidak pernah akan mengetahui dan tidak akan tahu kapan dia akan meninggal dunia. Karena yang tahu orang meninggal dunia hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena meninggal dunia merupakan bagian dari ilmul ghaib yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul An'am pada ayat yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu.
Hanya di sisi Allah Azza wa Jalla ilmul ghaib, kunci-kunci ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Lebih khusus lagi masalah kematian. Dalam surah Luqman pada ayat yang ke-34, Allah Azza wa Jalla sebutkan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah Azza wa Jalla tentang ilmu kiamat. Hari Jumat iya, tapi Jumat kapan? Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan turunnya hujan. Manusia hanya bisa memperkirakan. Dan manusia pun itu melihat foto udara melalui al-aqmar as-sinaiyah, ya, melalui satelit. Dan jikalau Allah Azza wa Jalla menghendaki saat ini dipoto, mungkin beberapa saat lagi berubah, maka mesti dikaitkan dengan masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Adapun kapan tepatnya, di mana mau diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham, ini yang ketiga. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang dalam rahimnya para wanita. Zakar am untha, lakikah ataukah perempuan. Dokter tahu para jamaah, tetapi kapan? Setelah pakai USG. Dan itu pun bisa benar, bisa salah. Kemudian malaikat juga tahu, tetapi apa? Setelah bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, adzakar am untha, ketika kita berumur 120 hari, setetes mani 40 hari, kemudian darah 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging 40 hari, ya, sehingga semuanya menjadi 120 hari baru dikirim malaikat. Malaikat bertanya, ya Allah, adzakar am untha, ini laki apa perempuan ya Allah? Malaikat tahu setelah tanya kepada Allah. Dokter tahu setelah pakai alat. Tetapi Allah Azza wa Jalla hanya Dia yang tahu laki atau perempuan, celaka atau bahagia, rizkinya banyak atau sedikit, umurnya 30 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun. Wa ma tadri. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Jiwa ini tidak tahu apa yang diperbuat esok harinya. Maka karena itu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Tidak boleh seorang mengatakan saya akan kerjakan ini besok, saya akan perbuat ini nanti, tanpa dibarengi dengan insya Allah. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan jiwa ini tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sedetail-detailnya. Nah, kita tidak tahu di bumi mana, di belahan bumi mana kita akan mati. Akankah kita mati di atas pesawat terbang? Akankah kita mati di atas lautan? Tidak ada yang tahu. Kalau tempatnya yang lebih besar tidak diketahui, apalagi menitnya, apalagi detiknya, tentu tidak akan kita lebih ketahui. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mafatihul ghaibi khamsun, kunci gaib itu ada 5 yang tertera di dalam surah Luqman ayat 34 tadi. Yang pertama tentang kiamat, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua turunnya hujan. Kemudian yang ketiga apa yang terdapat di dalam rahim. Kemudian yang keempat apa yang kita kerjakan esok hari. Manusia hanya bisa planning saja para jamaah. Kemudian yang kelima, hanya Allah yang tahu di belahan bumi mana kita akan meninggal dunia. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu wa ardhah, dari beberapa sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini.
Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallah qabda 'abdin." Apabila Allah azza wa jalla ingin mencabut nyawa hambanya, ja'ala lahu fiha hajah. Allah akan jadikan ada kebutuhan di tempat tersebut. Contoh, jikalau seorang ingin diwafatkan di Makkah, sementara pendaftaran haji sudah tutup, tetapi Allah azza wa jalla mau mewafatkan dia di Makkah, maka dibuatkan cara untuk bisa berangkat haji tahun itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita ini akan diwafatkan di tanah dari asal ciptaan kita, para hadirin. Dari tanah mana kita diciptakan, maka di sana kita akan dikembalikan. Sesuai dengan firman Allah azza wa jalla, "Minha khalaqnakum." Ya. "Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Minha khalaqnakum, dari tanah itu kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah itu pula kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami akan keluarkan kalian sekali lagi. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ini janji bagi kami dan kami pasti akan mengerjakannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian diawali dengan al-ihtidhar, yaitu sakratul maut. Dan sakratul maut ini Allah azza wa jalla akan kirim para malaikatnya. Sebagaimana dalam suratul An'am ayat yang ke-61, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dialah Allah azza wa jalla yang kuasa di atas seluruh hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhah. Kemudian Allah kirim hafadhah, malaikat-malaikat penjaga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah kirimkan kita penjaga di depan dan di belakang, para hadirin. Hatta idza jaa qadarullah, kalau memang tiba takdir Allah kepada kita, lantas ada yang mukul kita, malaikat penjaga ini minggir sehingga kita kena. Tapi kalau memang takdir kita tidak akan kena, malaikat itu yang akan menjaga. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kalau seperti ini akidah seorang muslim, kenapa dia harus pakai azimat, tangkal, para jemaah? Kenapa dia harus pakai ilmu kebal, tidak tembus peluru dan semisalnya? Ya kalau memang takdirnya tidak akan mati, tidak pernah akan mati. Kalau memang takdirnya tidak akan kena, tidak akan kena. Tapi kalau memang takdirnya akan kena, tembus, ya, mati, sekalipun dia sembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, pasti malaikat maut datang menjemputnya. Apa kata Allah azza wa jalla yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah? Allah azza wa jalla sebutkan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan menjumpai kalian. Demikian juga para hadirin yang perlu kita kenal bahwasanya rezeki itu pun akan menjumpai kita. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, ya, la rizqu ashaddu talaban 'alal 'abdi min ajalihi. Rizki itu lebih mengejar seorang hamba daripada ajalnya mengejar dia. Maka juga dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, "Lau anna ahadakum haraba min rizqihi kama yahrubu ahadukum minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandai kata seorang di antara kalian lari dari rizkinya sebagaimana seorang di antara kalian lari dari kematian,
niscaya dia akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana mati itu akan mengejarnya. Cuma kenyataannya sekarang para jamaah, banyak yang lari dari kematian tetapi tidak ada yang lari dari rezeki. Justru dia yang ngejar rezeki. Apa katanya? Jemput bola. Sehingga apa? Agama harus korban, sholat harus korban, ibadah harus korban. Karena apa? Di saat kita Allahu Akbar, panggilan azan memanggil kita, di sana pelanggan banyak datang. Ini yang berat ujian para hadirin. Padahal apa? Rizki lebih mengejar kita daripada mati. Kalau ada yang lari dari rizki, akan dikejar. Sebagaimana orang itu lari dari kematian, kematian itu akan mengejarnya. Nah, ini iman yang seperti ini perlu ditumbuhkan para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, malaikat maut atau malaikat menghadiri ihtidhar sakratul maut tersebut. Maka kelanjutan ayat tersebut, wa yursilu alaikum hafazah, Allah kirim penjaga hatta idza jaa ahadakumul maut. Nah, ini para jamaah. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, akan dicabut nyawanya oleh malaikat kami dan tidak akan dibiarkan sekejap pun. Maka malaikat maut akan datang kepada orang beriman fi suratin hasanah, dalam bentuk yang sangat tampan. Ya, jamilah, ganteng. Wa ta'til kafir, adapun orang kafir, orang munafik didatangi oleh malaikat fi suratin mukhifah, dalam bentuk yang sangat menakutkan. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu arda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Seorang hamba yang beriman ketika dia meninggalkan dunia dan mendatangi akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama', turun malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya putih. Ka'anna wujuhahum syams, wajahnya seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, membawa kain kafan dari surga. Wa hanut min hanutil jannah, minyak wangi. Tetapi hanut ini minyak wangi bentuknya bubuk. Ya, lain itir atau tib itu cair. Kalau hanut yang bentuknya bubuk, serbuk, ya, bubukan, seperti tepung. Hatta yajlisu minhu madda basarihi, sehingga dia duduk di kafan itu madda basarihi, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam, kemudian datang malaikat maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa 'inda ra'sihi, lalu duduk di atas kepala orang yang mau mati. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah, malaikat ini berkata, wahai jiwa-jiwa yang mulia. Wa fi riwayah al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Rabbmu dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, ridha Allah inilah dia yang paling mulia. Ridha Allah ini disebut oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Quran, wa ridwanun minallahi akbar, keridhaan dari Allah azza wa jalla itulah yang terbesar, lebih besar dari surga Allah azza wa jalla. Kalau surga beserta isinya ini makhluk, tetapi kalau ridha ini merupakan sifat dari sifat Allah azza wa jalla. Maka kalau katakan wa ridwanun minallahi akbar, ridha Allah azza wa jalla itu yang paling besar, maka jiwa orang beriman itu senang untuk keluar para hadirin. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa, lantas dia keluar mengalir nyawa orang beriman seperti mengalirnya air yang menetes dari mulut kendi. Maka itu sebabnya kadang-kadang para hadirin, orang beriman
sakratul mautnya lebih gampang dibandingkan orang-orang yang kafir. Ini suatu bukti bentuk dari bantuan Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah bagi orang-orang beriman. Tetapi juga jangan heran para hadirin, sakratul maut orang beriman juga kadang-kadang lelah. Karena memang sifat sakratul maut akan datang insyaallah memang berat. Wa innal 'abdal kafir, adapun hamba yang kafir, wa fi riwayatil fajir, dalam riwayat yang lain hamba yang jahat. Ya, kalau orang beriman, nasallallahu alaihi wasallam, insyaallah jauh dari kekafiran dikatakan dia beriman. Tapi apakah kita selamat dari kejahatan? Tidak selamat para hadirin. Maka lihat dalam khutbatul hajah, khutbah pembuka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Jumu'ah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan pribadi kami. Nah, sekarang di sini dikatakan wa innal 'abdal kafir, hamba yang kafir, dalam riwayat wa innal 'abdal fajir, hamba yang jahat. Idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Ay fi inqita'in min al-akhirah wa iqbalin min ad-dunya. Datang dari dunia masuk ke akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun syidad. Akan turun malaikat dari langit yang ganas bengis. Tidak ada kompromi, sudul wujuh, wajahnya hitam, legam. Ma'ahumul masuh minan nar. Dia membawa masuh, kain kapan yang terbuat dari bulu dan dari api neraka. Fayajlisu minhum maddal basar, dia duduk malaikat ini di atas kain kapan dari neraka yang terbuat dari bulu neraka, duduk sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlis 'inda ra'sih, lalu datang malaikat maut duduk di atas kepala orang yang mau meninggal ini. Maka jangan heran para hadirin, kadang-kadang orang yang sakratul maut itu ya lihat di atasnya saja. Jangan heran. Ya. Fayaqul, dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Qala fatafarraqa fi jasadih, nyawa ini tidak mau keluar, dia suruh dia berpencar di badan-badannya. Fayantazi'uha, maka dicabutlah oleh malaikat kama yantazi'us sufut al-kathirus sya'ab minas sufil mablul, dicabut seperti mencabut panggangan yang penuh dengan cabang. Sehingga begitu dicabut persis seperti mencabut panggangan yang bercabang dari suful mablul, wol yang basah, sehingga pasti akan kecabut bulu-bulunya itu. Akan terputus urat-uratnya, ya, akan tertarik pula darah-darahnya para jemaah. Dan daging-dagingnya. Fataqta'a ma'ahal 'uruq wal 'asab. Saraf banyak terputus, urat-urat pun banyak terputus. Maka jangan heran kadang-kadang orang yang jahat ini sakratul maut, sebelum sakratul maut darah keluar dari matanya, dari telinganya, dari mulutnya, dari jalan kotorannya. Ini bentuk-bentuk sakratul mautnya orang-orang kafir dan orang-orang jahat, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Nah, tibalah kita para hadirin rahmat Allah azza wa jalla menjelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul maut ay syiddah wa alam, sakitnya dan dahsyatnya ketika dicabut nyawa seorang. Lil mauti sakarat, kematian itu ada rasa sakitnya. Yulaqiha kullu insanin hinal ihtidar, akan dirasakan oleh setiap orang ketika dia akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah azza wa jalla sebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-19, wa ja'at sakratul maut bil haqq,
dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut, sakitnya, dicabutnya nyawa. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah dia yang kamu berusaha untuk menghindar dan lari darinya. Maka disebutkan juga dalam suratul Qiyamah, kalla idza balagatit taraq. Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraq, ketika nyawa telah sampai di tenggorokan dan kerongkongan. Wa qila man raq. Dia mengatakan, adakah yang bisa menjampi aku supaya aku sehat? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwasanya kematian sudah di ambang pintu, telah datang untuk menjemputnya. Maka sakaratul maut, kurubatuhu wa ghamaratuhu, susahnya dan sakitnya kematian. Ar-Raghib al-Asfahani mengatakan, sakaratul maut maksudnya adalah al-alamu, sakit, wan nu'asu, ngantuk, wal ghasyiu, pingsan, an-nasyi'u anil alam, dikarenakan faktor sakitnya. Masalah sakaratul maut ini telah dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut disiapkan air sehingga selalu disirami kepalanya sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengusap wajahnya sambil mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian itu ada sakitnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, "Ma ra'aitul waj'a ala ahadin asyadd minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat sakit sedahsyat sakitnya sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak para hadirin, Nabi alaihi salatu wassalam dilihat oleh putrinya Fatimah radhiyallahu anha wa an abiha alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, Fatimah radhiyallahu anha menangis dengan mengatakan, "Wa karba abata." Sungguh alangkah sakitnya dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bapakku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya, "Ya Fatimah, la karba li abiki ba'da al-yaum." Wahai Fatimah, tidak pernah akan ada rasa sakit lagi bagi bapakmu setelah hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla sebelum dia wafat. Yang mana sakaratul mautnya Nabi adalah seperti dia menahan dua sakaratul mautnya manusia. Dan ini untuk membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang beriman ada yang sulit sakaratul mautnya, ini untuk membersihkan dia sehingga di akhirat dia kelak menerima murni ganjaran kebaikan saja. Dan orang beriman ada pula yang mudah sakaratul mautnya. Ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoinya. Dari dunia saja diberikan kemudahan, maka di akhirat pun akan diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa taala. Beda dengan orang-orang kafir. Ketika di dunia sangat mudah dia sakaratul maut, kita katakan bahwasanya agar di akhirat dia full menerima siksa tersebut. Jikalau di dunia dia berat menerima sakaratul maut, maka di dunia pun sudah mulai diuji oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi ujian di akhirat dan di alam kubur, tentu akan lebih dahsyat lagi. Maka kematian ini sakit, sulit dan berat
sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak diragukan bahwasanya orang kafir dan orang jahat ya'niyani minal maut akthar mimma yu'aniyani akan menghadapi dan merasakan sakitnya mati sebagaimana dihadapi oleh orang beriman. Tentu orang kafir akan lebih dahsyat daripada orang-orang beriman. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib yang telah lalu, bahwasanya nyawanya orang kafir, nyawanya orang jahat tafarraqa fi jasadihi. Ketika dicabut, dia berpencar di badannya, kemudian kemudian malaikat tarik seperti menarik panggangan yang bercabang sehingga akan memutuskan urat-uratnya dan saraf-sarafnya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Hal ini digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan terang dan nyata dalam suratul An'am ayat yang ke-93. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Tidak ada orang yang lebih zalim selain dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Mana nama berdusta atas nama Allah? Mengatasnamakan ini agama Allah, padahal bukan agama Allah Azza wa Jalla. Mengatasnamakan Islam, padahal dia bukan Islam. Ini namanya berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya. Di antara juga orang yang paling zalim adalah dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada wahyu. Seperti al-mutanabbi'un, orang-orang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Kadzabun dajjalun, pendusta dan pembohong, mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala saunzila mithla ma anzalallah, akan diturunkan seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, jikalau engkau melihat orang-orang zalim ketika berada dalam ghamaratil maut, sakitnya kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat-malaikat memukulkan tangan mereka di badan mereka sambil mengatakan akhriju anfusakumul yaum, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian hari ini. Tujzauna adzabal hun, engkau akan dibalas semua dengan azab yang sangat pedih, yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena ucapan kalian yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, idza busyira malaikatul adzabul kafir bil adzab. Kalau malaikat memberitakan berita kepada orang kafir dengan azab, siksa, belenggu-belenggu, rantai-rantai, neraka jahim, air yang panas, api yang menyala-nyala, kemarahan Allah, ini dikasih tahu pada jamaah sebelum mati. Bagaimana bentuk nyawanya orang kafir saat itu ketika dikasih tahu? Fatafarraqa ruhuhu fi jasadihi wa ta'si wa ta'bal khuruj. Ini akan berkeliling sembunyi nyawa ini di badannya, berpencar, tidak mau keluar, enggan untuk keluar. Karena enggan untuk keluar, fatadribuhumul malaikah, malaikat memukulnya. Cuma kita saja tidak melihat para jamaah. Ya, maka lihat orang-orang kufar, orang-orang kafir ini, sakaratul maut berat sekali para jamaah. Sampai mereka sendiri bertanya, kenapa orang Islam itu kok matinya mudah-mudah? Katanya, kalau kita ini sulit, ya, sampai harus disiapkan satu kamar, kadang-kadang kamarnya jebol juga. Ya. Ini apa? Karena malaikat memukulnya. Dan namanya pukulan malaikat, jangan pernah tanya pada hadirin, bagaimana dalam kubur dipukul dengan mitraqatin min hadid, palu besi, dia akan tenggelam di bumi ini 70 hasta. Sekiranya gunung dipukul, lakana turaba,
gunung itu akan hancur lebur menjadi tanah dan tepung pada jemaah. Kita sekarang mau ngebom gunung pakai dinamit. Ini malaikat cukup pukul pakai palunya saja lebur. Apalagi manusia. Maka dia akan tenggelam ke dalam bumi ini berapa? 70 hasta. Ya, kalau kita katakan hampir 40 meter, 35 meter dia akan tenggelam di bumi. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wal malaikatu basitu aydihim", malaikat-malaikat membentangkan tangannya, ay bidhar, dipukulnya orang-orang kafir dan orang jahat. Di saat dipukul itu, disinilah dia nyawa ini semakin tidak mau keluar. Maka dikatakan di sini waqad yuhadditsul uqala fi halil ihtidar. Terkadang orang-orang yang masih ada akalnya waktu sakaratul maut itu dia akan menyebutkan aduh sakitnya. Ya. Sebagaimana terjadi kepada Amr ibn As ketika wafat datang kepadanya. Faqala lahu ibnu ya abatah. Anaknya berkata, Abdullah, wahai bapakku, innaka la taqul, engkau telah mengatakan, ya laitani alqa rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifu li ma yajid. Sungguh aku berangan-angan bertemu dengan seorang yang berakal, yang cerdas, didatangi oleh kematian. Dia ceritakan aku bagaimana kematian tersebut. Ini dia mau mati cerita seperti itu para jamaah. Wa anta dzalika rajul, dan engkaulah orangnya wahai Abdullah, fasifli. Lalu dia mengatakan, sebutkan aku bagaimana bentuk sakaratul maut itu. Di sini anak minta kepada bapak, bagaimana bentuk sakaratul maut wahai bapakku. Jadi terkadang orang-orang yang masih ada akalnya, sakaratul maut itu masih bisa digambarkan. Contoh Nabi SAW mengatakan, innalil mauti la sakarat. Waktu dia mati, waktu mau mati Nabi SAW, sedang sakaratul maut, dia ceritakan, innalil mauti sakarat. Sungguh kematiannya ada sakitnya, kata beliau. Nabi yang bercerita di saat Nabi mau mati. Ini sahabat ya, Amr bin As bercerita juga tentang kematian tersebut di hadapan anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya wahai nak, wallahi demi Allah, ka'anna jambi fi takhtin. Sungguh badanku ini seperti berada di dalam lubang. Wa ka'anni atanaffasu min sammi ibrah, dan napasku ini seperti aku bernafas fi sammi ibrah, jarum yang beracun. Wa ka'anna ghusna syaukin yajdzibu min qadami ila hamatayya, dan di kakiku ini seperti apa? Duri-duri yang ditarik naik ke atas di badanku. Sahabat seperti ini merasakan para jamaah, apalagi orang lain. Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut, apalagi orang lain. Nah, adakah orang-orang yang ringan sakaratul mautnya? Ada. Sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahid, orang yang mati syahid, yasqutu fil ma'rakah, yang tumbang dalam peperangan al-jihadu fi sabilillah, jihad yang syar'i. Jihad di bawah benderanya pemimpin. Jihad li'ila'i kalimatillah, mengangkat kalimat Allah, mengharumkan nama Islam. Jihad bidawabitihi wa qawaidihi, dengan dhabitnya, kaidah-kaidahnya dan prinsip-prinsip Islam. Bukan jihad serampangan, bukan jihadnya khawarij, tapi jihad yang syar'i. Jatuh di medan perang, tukhaffaf anhu sakaratul maut, diringankan oleh Allah sakaratul mautnya. Hanya dia saja para jemaah. Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, yang datangnya dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahidu
la yajidu alamal qatli illa kama yajidu ahadukum alamal qarsah. Orang yang syahid akan merasakan sakitnya kematian seperti sakitnya dicubit. Maka andai kata sakit kalau mati perang para jamaah, insya Allah nggak ada yang berani untuk jihad. Sehingga kelak dalam kubur atau begitu dalam kubur, dia tidak perlu diuji oleh malaikat man rabbuka wa man nabiyuka, nggak perlu. Kenapa? Nabi SAW katakan, kafa bi bariqatis suyufi balaan au fitnatan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kilatan pedang itu yang ada di leher mereka, itu sudah cukup sebagai ujian bagi mereka. Maka dalam kubur tidak perlu lagi ditanya orang-orang yang mati syahid. Jadi orang yang paling ringan sakaratul mautnya adalah siapa? Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Cuma ingat para hadirin, perang dengan perang yang syar'i, mati di sana toh juga tidak boleh kita mengatakan fulan syahid. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, bab la yuqal anna fulanan syahid. Bab tidak boleh mengatakan fulan syahid, enggak boleh. Maka sekarang jangan terlalu serampangan dan gampang. Ya asy-syahid fulan, asy-syahid fulan. Kita katakan mudah-mudahan dia syahid. Ini pun kalau perangnya perang yang syar'i para jamaah. Bagaimana kisah dalam Sahih Bukhari? Ada seorang abla balaan yang pengorbanannya luar biasa, heroik dalam peperangan. Setiap musuh yang ada di depannya tebas. Sahabat mengatakan, hani'an lahu ahlul jannah. Berbahagialah dia penduduk surga. Apa jawaban Nabi SAW? Innahu min ahlin nar. Dia penduduk neraka. Sahabat gak kehilangan akal. Gak mungkin Nabi bohong. Diikuti oleh sahabat orang ini. Luka. Begitu terluka, dia tidak tahan sakitnya para jamaah. Akhirnya dia berdirikan pedangnya. Gagangnya jadi bawah, kemudian ujungnya di atas, lalu ditusukkan di ulu hatinya dan dia pun mati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati Allah azza wajalla. Berhubung waktu. Nah begitu? Tanya jawab kapan? Hah? Ya. Baik. Ikhwan dirahmati Allah azza wajalla, mungkin satu poin dulu sebelum kita akhiri. Ketika sakaratul maut ini sudah tiba, tamannil insanur raja'ata, di sini manusia ingin nambah lagi umur pada jamaah. Ingin kembali ke dunia. Kalau orang kafir, dia berharap bisa Islam. Jikalau dia maksiat, dia ingin bertaubat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika kematian telah datang kepada seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal saleh, mengejar ketertinggalanku. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, enggak bisa kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongan belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka di dalam kubur ini alam barzakh, pemisah antara dunia dengan akhirat. Dan ingat, ketika nyawa sudah di tenggorokan ini, tidak ada gunanya untuk bertaubat. Tidak ada gunanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama dia belum gargara. Apa arti gargara? Yaitu ketika nyawa sampai di tenggorokan. Lihat bagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika tenggelamnya Fir'aun di lautan waktu mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Jibril alaihi salatu wassalam?
Sungguh, kata Jibril, aku masukkan lumpur laut itu di dalam mulutnya Fir'aun karena aku khawatir dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ya, di dunia seenaknya saja berbuat kafir, lantas sudah di nyawa sudah di sini dia mau mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Fir'aun tidak bisa mengatakan la ilaha illallah, tapi amant. Aku beriman kepada siapa? Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Yunus, ya, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan engkau, kata Allah Azza wa Jalla kepada Fir'aun. Bi badanika, artinya diselamatkan badannya utuh, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang belakangan. Nah, maka Jibril alaihissalatu wassalam ketika Fir'aun mau mengucapkan la ilaha illallah, diambilkan dia lumpur laut, digosok mulutnya supaya jangan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah karena nyawa sudah di tenggorokan, sudah tenggelam. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, manfaatkan sisa umur kita ini. Karena kematian akan datang secara tiba-tiba. Sebagaimana kiamat pun datang secara tiba-tiba. Betapa banyak orang yang sehat di pagi harinya, ternyata sore harinya sudah dijemput oleh malaikat maut. Dan betapa banyak orang yang sekian lama tidur di ranjang rumah sakit, tetapi belum datang juga ajalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian tidak bisa diukur dengan sakit. Kematian tidak bisa juga ditolak karena kita sebagai orang yang sehat. Mesti semua kita ini bersiap-siap untuk menghadapi as-sakratu al-maut, dan waspada terhadap gangguan iblis, gangguan syaitan. Karena iblis dan syaitan ketika sakratul maut ini, disinilah tempatnya berusaha sekuat tenaga bagaimana memurtadkan seseorang dari Islam. Telah disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, inna syaitan yahduru ahadukum inda kulli syai'. Syaitan itu menghadiri setiap tindak tanduk seseorang. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Ketika makan dia hadir. Maka jangan lupa membaca apa? Bismillah. Kemudian makan pakai tangan kanan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah. Kalau jatuh sesuap beberapa bagian dari makanan kita, falyumit ma kana bihi min adza. Hilangkan kotorannya, lantas dimakan. Wala yada'uha lisyaitan, jangan biarkan untuk syaitan. Di sini dikatakan hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai waktu makan. Maka ketika kita sakratul maut pun sebagaimana yang terjadi kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ketika dia didatangi oleh kematian. Di sini anaknya mentalqinkan la ilaha illallah. Apa kata bapaknya? La ba'd. Belum wahai nak. Ini diulang-ulangi berkali-kali. Padahal anaknya mentalqin la ilaha illallah, mentalqinkan la ilaha illallah. Abdullah mengatakan, ya abati, wahai bapakku, ayu syai'in yabdu minka. Apa yang kelihatan kok engkau mengatakan saya ajar la ilaha illallah, mengatakan belum waktunya. Apa yang kelihatan ini bapakku? Qala inna syaitan qa'imun bihidha'i 'adun ala anamilihi. Tadi setan itu berdiri di kakiku sambil menggigit jarinya. Fayaqul ya Ahmad futtani. Iblis mengatakan, wahai Ahmad, engkau telah selamat dari godaanku. Wa ana aqul, di saat itu aku mengatakan la ba'd hatta amut. Aku belum selamat sampai aku mati baru aku selamat. Maka kematian ini para hadirin seperti orang sedang pertandingan. Namanya pertandingan yang menentukan babak pertama atau babak terakhir. Babak terakhir. Maka Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung kepada penutupnya. Maka di sini yang perlu kita perhatikan yang namanya as-sakratul maut.
Apakah Allah tutup usia kita dengan kebaikan, atau Allah Azza wa Jalla tutup usia kita dengan keburukan? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Baik. Pertama, bagaimana sakratul mautnya orang yang dibunuh? Dengan dibunuh itulah dia bentuk sakratul mautnya. Ada dibunuh dengan racun, ya. Dengan bereaksinya racun tersebut bentuk sakratul maut. Cuma tidak ada orang yang lebih tahu tentang sakratul maut kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang sedang mengalaminya. Karena dari satu sisi sakratul maut bisa dilihat dengan kasat mata, dari satu sisi tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Buktinya apa? Ini sudah sekian lama dalam ghaibubah. Apa arti ghaibubah? Koma. Kok tiba-tiba mati? Ya, hanya bernapas sedikit hilang. Nah, orang yang mati disembelih, ya, digorok, ya, atau dibom atau yang lainnya, maka apa? Dengan gorokan tersebut, ini diantara bentuk sakaratul maut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Dengan meledaknya bom itu pada tubuhnya sehingga hancur lebur tubuhnya, itu bentuk sakaratul mautnya pada orang tersebut. Dan tentu seluruh sakaratul maut ada sakitnya, tetapi yang paling ringan sebagaimana tadi hanya orang yang mati syahid di medan pertempuran. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Yang kedua, ada yang divonis dokter setelah mati, bahkan sampai dikubur kok tiba-tiba bangkit kembali. Kita katakan bahwasanya dalam pandangan manusia, kasat mata manusia, ketika jantung sudah tidak berdetak, kemudian otak sudah mati fungsinya, ini dihukumi mati menurut kedokteran. Nah, adapun hukum mati dalam agama kita mufaraqatur ruhu lil badan, terpisahnya nyawa dari badan. Sekarang siapa yang tahu sudah terpisah nyawa dari badan? Hakikatnya nampak dari kasat mata, kaki sudah mulai dingin. Dari kaki mulai, ya, terus naik. Maka lihat para hadirin, orang yang mati itu banyak yang begini. Kenapa? Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyawa itu ketika dicabut akan diikuti oleh mata. Mata ini ngelihat. Maka kalau ada yang begini itu berarti dia ngelihat nyawanya dicabut. Nyawanya dicabut. Sampai ilmu kedokteran modern, dia berusaha mengetahui pembunuh itu kalau tidak menemukan bukti lain dengan apa? Lensa mata tersebut. Karena apa? Di sana akan ditemukan siapa yang terakhir yang dilihat. Maka namanya kematian dalam syariat kita, nyawa terpisah dari badan. Hukum manusia melihat bahwasanya setelah keluar nyawa dengan bukti-bukti, kok ternyata apa? Bangun lagi. Maka apa? Ini di luar kemampuan manusia, di luar ilmu manusia, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana cara Allah membangkitkan orang kafir ketika wafatnya dibakar, kemudian abu-abunya dihanyutkan ke sungai atau lautan? Ini telah terdapat dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajul ala nafsihi. Orang ini telah berbuat dosa. Lalu dia takut dan dia mengatakan, ya bunayya idza ana mittu fa ahriquni thumma dharuni fil yammi wa fil bahri wa fil ard wa fil jaw. Wahai nak, kalau aku mati tolong bakar aku. Setelah aku dibakar tolong ditumbuk sehingga menjadi apa? Tepung, abu. Kemudian separuh abuku buang di laut, separuhnya di udara, separuhnya di tanah. Lalu dia mengatakan, la in qadirallahu alayya la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzaba bihi ahadun minal alamin. Sekiranya Allah mampu mengembalikan aku, ini pada zaman ini dia ragu akan kekuasaan Allah. Sekiranya Allah mampu mengembalikan aku, maka aku akan diazab dengan azab yang tidak pernah diazab siapapun di muka bumi. Fauhallahu ilal ard.
Maka Allah mewahyukan kepada bumi, wahai bumi, addi ma alaiki, keluarkan apa yang telah ku ambil dari badannya. Fayaqumur rajul, berdirilah orang tersebut. Fayaqulullah, Allah bertanya kepada hamba tersebut, ma hamalaka ala hadza, apa yang mendorongmu untuk membakar dirimu? Qala khasyataka ya Rabb, aku takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu, karena takutnya Allah ampuni, sudah masuk surga sudah kamu. Sama seperti itu para jamaah. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan wa huwa ahwanu alaih, mengembalikan yang sudah ada itu lebih mudah dari bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Ridha Allah bergantung dari ridha orang tua. Bagaimana kalau kita tidak sepaham dengan orang tua? Orang tua masih melekat dengan tradisi yang bertentangan dengan syariat, apakah kita masih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan lafaznya begitu hadisnya. Ridha Allah tergantung dari orang tua, bukan. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keredaan Allah pada keredaan orang tua. Artinya apa makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama? Apa yang diridhai oleh Allah itu juga diridhai oleh orang tua. Bukan artinya apa keredaan orang tua itulah keredaan Allah, bukan. Jadi apa yang diridhai oleh Allah itu pula diridhai oleh orang tua. Ini baru sinkron hadisnya para jamaah. Nah, sekarang orang tua kita enggak sepaham dengan kita, lantas kita selisihi. Allah suruh kita selisihi dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau orang tuamu memaksamu, mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, ma laysa laka bihi ilm, engkau enggak punya ilmu akan kebolehannya, fala tuti'huma, jangan ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, urusan dunia tetap baik. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Bagaimana yang matinya dalam kecelakaan tabrakan seorang muslim? Kita berharap wal hadma, tertimpa reruntuhan dan semisalnya, seperti di sini tabrakan, kita berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Ya, dan tentu di antara hal yang menyelamatkan kita dari kematian seperti ini, kita jangan lupa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla keluar dari rumah kita. Kemudian juga ketika melihat tabrakan seperti itu, kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan aku dari peristiwa itu dan memberikan aku keutamaan di atas seluruh makhluknya dengan keutamaan yang besar. Siapa membaca zikir ini, doa ini, dia tidak akan terkena dengan apa yang menimpa orang tersebut. Nah, orang beriman, seorang mukmin kecelakaan, maka ini mudah-mudahan akan menjadi penghapus dosa baginya. Sebagaimana orang yang ditimpa reruntuhan, orang yang terbakar, orang yang tenggelam dikatakan syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tabrakan itu akan mengampuni dosa-dosanya. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Ada lagi para hadirin? Ya, Bapak. Bagaimana kiat menghadapi sakaratul maut? Untuk menghadapi sakaratul maut, di antaranya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang kedua, untuk mudah menghadapi sakaratul maut karena dia penentu, maka di saat sehat kita di sini kita harus banyak berbuat kebaikan. Di saat sehat di sini kita harus banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena seorang itu akan ditutup umurnya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah, orang yang kebiasaan hidupnya main catur terus, maka waktu sakaratul maut dia dituntun la ilaha illallah. Apa katanya? Skatster. Kemudian yang satu lagi kebiasaannya waktu hidup dia minum khamar terus. Begitu ditalqin la ilaha illallah, tambah lagi katanya. Maka sungguh mengerikan para jemaah. Ya. Dan ini didekatkan pemahaman oleh para ulama kita seperti apa? Waktu hidup, waktu dia lagi bangun jaga, dia baru belajar naik motor. Maka waktu tidur terbawa dalam
mimpinya. Dia asik naik motor. Bahkan kadang-kadang tangannya waktu dia tidur. Nah sekarang kematian itu tidak beda seperti itu para jamaah. Apa kebiasaan kita di saat kita hidup akan ditutup pula seperti itu. Sebagaimana Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, dia adalah di antara ulamaul hadis. Ketika dia sakratul maut, murid kawan-kawannya malu menuntun dia la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia ini yang meriwayatkan hadis la ilaha illallah sebelum mati. Maka dua sahabatnya datang kepadanya berpura-pura untuk murajaah, mengulangi hadis tersebut. Qala haddatsana fulan, ikut dia. Karena kebiasaannya haddatsana, kami diberitakan oleh fulan, kami diberitakan oleh fulan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha. Begitu la ilaha, diam sahabat yang dua ini. Dilanjutkan oleh Abu Zur'ah. Ya, begitu la ilaha illallah, habis napasnya terus pada jamaah. Maka apa? Kita jaga sisa umur ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka itu pula yang akan membantu kita ketika sakratul maut. Kemudian juga doanya orang-orang yang hadir ketika kita sakratul maut. Nabi SAW jelaskan, "Idza hadara ahadukumul maut fala yaqulu illa khairan." Apabila seorang menghadiri kematian itu jangan katakan kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan di sekeliling orang mati tersebut. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Baik. Apa? Bagaimana? Baik, tadi dikatakan bahwasanya orang yang mati itu akan dikembalikan ke tempat penciptaannya. Bagaimana dengan yang mati di laut? Ya dari laut itu, dari tanah laut itu diciptakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu para hadirin kaitannya dengan azab atau nikmat di sini. Dimanapun dia mati tetap mendapatkan azab kalau berhak azab, dan tetap mendapat nikmat kalau dia berhak mendapatkan nikmat. Nah, jadi bagaimana kalau dia matinya di laut? Kita katakan dari tanah laut itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Hadza huwa Allah taala ala wa ala. Kemudian yang kedua masalah orang yang mati suri. Enggak begitu tadi? Bagaimana sakratul mautnya? Kita katakan Allahu a'lam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan dia sakratul maut? Yang jelas seluruh yang hidup ini pasti merasakan sakratul maut. Cuma ada yang sulit, ada yang mudah. Dan kadang-kadang kita pun tidak tahu orang itu sedang sakratul maut, kita anggap dia tidak sakratul maut. Karena apa? Karena yang namanya waktu kematian, detiknya kapan, jamnya kapan, menitnya kapan, hanya Allah yang tahu. Betapa banyak para hadirin ya begitu ditemui oleh keluarganya sudah duluan, tidak tahu matinya kapan. Yang jelas seluruh kematian itu punya sakratul maut. Sekarang kalau mati suri, artinya belum mati beneran, ya belum sakratul maut. Kalau sudah terpisah nyawa ini dari badan ini, baru dikatakan dia sakratul maut, ya. Diawali dengan sakratul maut, terpisah nyawa dari badan, barulah dia datang kematian. Wallahu taala ala wa alam. Seperti apa? Allah taala ala wa alam. Nah. Pernah lihat fenomena jasad seseorang yang kemudian digali sekian tahun dia masih utuh. Kita katakan Yang saya tanyakan, apa yang membuat dia masih utuh? Iya, kita katakan bahwasanya jasad utuh atau tidak utuh, pertama ini bukan sebagai tanda baik atau tidak. Kenapa? Firaun aja utuh para jamaah. Ya, Firaun utuh. Karena janji Allah Azza wa Jalla. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Kemudian yang kedua, ya, kalau itu orang baik, utuh jasadnya seperti yang terjadi pada syuhada Uhud para jamaah. Waktu dipindahkan kuburnya syuhada Uhud dari jembatan sekarang dipindahkan, ya di sampingnya gunung pemanah, masih darah itu bercucuran. Ya,
maka kita katakan kalau itu wali Allah Subhanahu wa taala, dia berhak mendapatkan demikian itu. Tapi kalau itu bukan orang-orang beriman, maka apa? Bisa jadi ini pertanda dia tidak diterima oleh tanah. Sebagaimana jasadnya orang-orang Rafidhah di Baqi pada jamaah. Jasadnya orang-orang Rafidhah di Baqi itu banyak tidak diterima. Dan ini juga kesaksian yang terjadi di Yaman kemarin-kemarin ini. Jasadnya orang-orang Houthi, Syiah ini, ya begitu ditanam, enggak mau diterima sama tanah, kembali lagi keluar. Ya. Maka kita katakan kalau itu adalah orang-orang beriman, suatu karamah kemuliaan bagi dia. Dan lebih baik kalau orang-orang kafir, ini suatu penghinaan bagi dia. Karena apa? Tanah sendiri tidak mau menerima. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian mungkin. Orang yang hafid Quran jasadnya diabadikan sama Allah. Tidak ada keterangan yang mengkhususkan, tidak ada. Tapi kalau orang yang hafid Quran akan memberi syafaat kepada keluarganya, sahih. Ya, tapi hafid Quran badannya tidak dimakan, tidak ada keterangan. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin, jumpa kita pada kesempatan pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di Pondok Asy-Syifa, yaitu dengan tema rumahku adalah surgaku. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus di masjid ini, kemudian juga para ikhwan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.